Tiga. Nggih, maksud saya nggih. Ye. Nggih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Mbak Marifaatul ya. Nggih, Ibu, saya Marifatul Umamah. Nggih. Pak Taufik sudah bisa saya mulai nggih Pak? Nggih, monggo Ibu. Nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Pak Taufik selaku mentor dari Mbak Marifatul. Dan yang terhormat Pak Junedi selaku penguji dan Mbak Rifatul ya, pagi hari ini nanti akan melakukan pemaparan aktualisasinya, rancangan aktualisasinya ya. Namun sebelumnya kami sampaikan Mbak Marifatul bahwa nanti dalam pemaparan kami beri waktu 7 menit nih dan nanti akan diberikan penguatan oleh mentornya Pak Nur Taufik selaku mentor dan akan dilanjutkan penguji Pak Junedi selama 7 menit. Dan Mbak Marifatul nanti 7 menit akan dimulai setelah panjenengan nanti mulai dari paparannya. Oleh karena itu kami berikan waktu untuk berdoa sebelum melakukan paparannya. Dipersilakan Mbak Marifatul. Langsung share screen apa, Ibu? Ya, langsung aja, Mbak. Langsung aja, Mbak. Langsung langsung Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Junaidi, selaku penguji, kemudian yang terhormat pula Ibu Coach, Bapak Mentor, dan Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Marifatul Umamah. Mohon maaf, minta tolong di mute. Pranata Laboratorium Pendidikan dari Man Purbalingga. Nah, saya langsung saja, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Man Purbalingga melalui Sibalak. Sebagai seorang peranata laboratorium pendidikan, saya memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 dalam pengelolaan laboratorium. Selama beberapa bulan saya bertugas di Man Purbalingga, saya menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pemanfaatan laboratorium yang belum optimal. Sehingga hal ini disebabkan karena belum adanya pengelolaan laboratorium yang sistematis. Sehingga keberadaan dan kondisi alat dan bahan sulit dipantau, proses peminjaman juga sering tidak terkontrol, bahkan ada alat yang rusak dan hilang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian untuk tujuan dari rancangan aktualisasi saya, yang pertama adalah mewujudkan tertib administrasi laboratorium, mendukung kelancaran proses pembelajaran dengan penyusun SOP, dan mengoptimalkan peran saya sebagai peranata laboratorium. Kemudian, manfaat dari rancangan aktualisasi saya yaitu bagi guru, bagi instansi, dan bagi penulis. Kemudian, berikut adalah visi misi organisasi. Dan selanjutnya, saya menemukan 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya kegiatan praktikum di Laboratorium Man Purbalingga. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman siswa tentang etika di Laboratorium Man Purbalingga. Yang ketiga, masih rendahnya keterampilan proses sains siswa Man Purbalingga. Kemudian minimnya pemanfaatan media ajar digital dalam praktikum di Man Purbalingga dan kurang optimalnya pengelolaan limbah laboratorium yang ramah lingkungan di Man Purbalingga. Dari kelima isu ini, saya melakukan analisis dengan metode APKL. Dari kelima metode APKL ini, saya ambil 3 peringkat teratas, yang kemudian saya analisis lagi menggunakan metode USG. 3 peringkat teratas ini adalah belum optimalnya kegiatan praktikum laboratorium Man Purbalingga, kemudian kurangnya pemahaman siswa tentang etika di laboratorium Man Purbalingga, dan kurang optimalnya pengelolaan limbah laboratorium di Man Purbalingga. Selanjutnya, untuk core isunya adalah belum optimalnya kegiatan praktikum di Laboratorium Man Purbalingga. Dari core isu tersebut, saya lakukan analisis fishbone, ditemukan man, material, method, dan milieu. Untuk man-nya adalah tidak adanya pengelola laboratorium sebelumnya. Kemudian kurangnya kesadaran pengguna laboratorium dalam merawat dan menyimpan alat. Kemudian untuk materialnya tidak ada SOP peminjaman dan pengembalian alat, tidak ada inventarisasi alat dan bahan laboratorium, dan peralatan laboratorium banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Untuk metode, prosedur penggunaan
dan peminjaman alat tanpa pengawasan, dan ketidaktepatan prosedur penyimpanan alat dan bahan. Kemudian untuk milieunya, sulitnya mencari alat laboratorium karena penataan ruang laboratorium yang kurang sistematis dan laboratorium juga sering digunakan untuk kegiatan dan praktikum. Nah, saya menemukan gagasan dari pemecahan isu tersebut, yaitu optimalisasi pengelolaan laboratorium Man Purbalingga melalui SIBALAB. SIBALAB ini merupakan akronim dari Sistem Inventarisasi Bahan dan Alat Laboratorium Pendidikan. Apabila isu tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada yang pertama, kegiatan praktikum menjadi terhambat karena pengguna laboratorium tidak tahu kondisi serta ketersediaan alat, potensi penggunaan alat rusak atau bahan kimia kadaluarsa yang berisiko kecelakaan, aset laboratorium tidak terpantau, kemudian kesulitnya membuat laporan pertanggungjawaban terkait inventaris. Nah, untuk gagasan pemecahan isunya, yang pertama adalah persiapan penyusunan program inventarisasi. Langsung saja, tahapan kegiatannya adalah berkonsultasi dengan mentor, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang menggunakan laboratorium dan mengidentifikasi kondisi terkini laboratorium. Outputnya adalah catatan hasil konsultasi dan dokumentasi. Kemudian yang kedua, melakukan inventarisasi alat dan bahan laboratorium. Tahapannya adalah melakukan pendataan seluruh alat dan bahan, kemudian mencatat identitas alat secara detail, kemudian membuat database inventaris dalam bentuk spreadsheet atau sistem digital lainnya. Outputnya adalah data alat dan bahan, laboratorium, catatan identitas alat, dan database inventaris. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah penataan dan pelabelan alat laboratorium. Tahapan kegiatannya adalah memberikan label kepada masing-masing alat dan bahan, menata ulang alat dan bahan berdasarkan jenisnya, dan membuat daftar lokasi penyimpanan. Outputnya adalah ruang laboratorium tertata rapi dan terorganisir, terus adanya label atau kode inventaris dan daftar lokasi penyimpanan. Selanjutnya, yang keempat adalah penyusunan SOP peminjaman dan pengembalian alat laboratorium. Tahapannya adalah menyusun SOP peminjaman dan pengembalian alat, kemudian menyediakan logbook juga untuk pemakaian alat dan bahan. Outputnya tentu saja dokumen SOP peminjaman dan pengembalian alat dan logbook atau format digital untuk pemakaian alat dan bahan. Selanjutnya yang kelima adalah sosialisasi dan evaluasi penggunaan sistem inventaris. Tahapan kegiatannya adalah melakukan sosialisasi penggunaan inventaris kepada pengguna laboratorium, kemudian melakukan uji coba saat praktikum berlangsung dan mengevaluasi. Outputnya adalah dokumentasi dari sosialisasi dan laporan hasil evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan laporan hasil aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah membuat laporan aktualisasi dan melakukan konsultasi dengan mentor. Tentu saja outputnya adalah laporan hasil aktualisasi dan dokumentasi. Dari keenam tahapan ini, semuanya berkontribusi terhadap visi dan misi dari Man Purbalingga itu sendiri. Lalu, kemudian adapun untuk jadwal kegiatannya, untuk kegiatan yang pertama sekitar 3 hari, kegiatan yang kedua sekitar 1 minggu, kegiatan yang ketiga 1 minggu, untuk penyusunan SOP kegiatan yang keempat sekitar 3 hari, untuk yang kelima sosialisasi sekitar 5 hari, dan untuk pembuatan laporan hasil aktualisasi sekitar 1 minggu di minggu terakhir. Kemudian untuk kendala dan antisipasi, kegiatan yang pertama, kendalanya kemungkinan adalah belum ada data dasar terkait kondisi alat atau keterbatasan referensi, sehingga antisipasinya adalah berkoordinasi dengan guru yang menggunakan laboratorium dan mencari referensi. Kemudian inventarisasi alat, kendalanya adalah alat banyak yang tercecer, rusak, dan tidak terdokumentasi. Antisipasinya adalah melakukan pengecekan fisik langsung, melibatkan guru yang lain untuk memverifikasi data. Kemudian penataan dan pelabelan alat, waktunya terbatas atau penataan alat kecil yang mudah terlewat. Antisipasinya adalah membuat kategori alat bahan sesuai dengan fungsi menggunakan kode inventaris yang sederhana. Kemudian penyusunan SOP, kendalanya mungkin SOP tidak dipahami. Jadi antisipasinya adalah menyusun dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kelima, sosialisasi, siswa dan guru mungkin kurang memperhatikan atau belum terbiasa menggunakan prosedur, maka dilakukan dengan sosialisasi dengan contoh langsung. Pembuatan laporan mungkin terlambat selesai. Antisipasinya adalah sejak awal menyusun laporan secara bertahap dan sesuai progres. Demikian presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Mbak Harifatul. Monggo Pak Nur Taufik untuk bisa memberi penguatan Y. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Junaidi, yang saya hormati moderator Ibu Katamati, yang saya hormati peserta yaitu Ibu Ma'rifatul Umamah SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ibadah Islam kesehatan sehingga pada siang hari ini
kita masih melaksanakan tugas negara. Yang kedua, langsung saja terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh peserta latsar dari Satker kami, yaitu Diman Purbalingga. Kami sangat mendukung dengan keberadaan program ataupun apa namanya hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Marifatul Mama. Kami sangat mendukung sekali dan ini yang kami tunggu-tunggu karena kami selama ini tidak ada formasi laboran. Oke. Sehingga untuk menata laboratorium yang ada di Purbalingga ini membutuhkan SDM yang seperti dan konsep yang seperti disampaikan oleh Ibu Ma'rifatul Umamah sendiri tadi. Intinya kita sudah tidak sabar lagi Bapak Junedi dan Ibu Katawati untuk Bu Umamah itu untuk mengeksekusi segala program yang sudah disampaikan tadi dengan tentunya semuanya konsultasi juga dengan kita dan kita kawal untuk apa namanya kesuksesan program yang disampaikan oleh Ibu Umama. Intinya dengan manajemen laporan yang sudah disampaikan, kami sangat mendukung, kami sangat menunggu, kami sangat apa namanya eksekusinya untuk segera dalam rangka untuk menata laporan semuanya karena kita selama ini memang kendalanya tidak ada SDM laporan Bapak Ibu sehingga tepat sekali ketika ada SDM dengan formasi laporan ini Ibu Marifatul dengan apa yang sudah disampaikan konsepnya tadi kami sangat mendukung dan kami sangat apa namanya apresiasi kalau ada hal-hal yang memang butuh pendukung dari kita dari IMAN semuanya kita dukung intinya untuk bisa mensukseskan apa namanya laboratorium yang ada di Purbalingga. Konsep-konsep tadi disampaikan satu-satu, kemudian tahapan-tahapan dan sampai dengan evaluasi yang sudah dipaparkan, kami sangat berharap apa namanya bisa dieksekusi segera. Kami sangat berharap apa namanya kita semuanya bisa mendukung semuanya untuk apa namanya penataan kembali lah yang tadinya laboran kita memang atau laborat kita memang belum ada petugasnya bahan dan segala macam SOP apalagi begitu. Artinya kami dengan senang hati, dengan berbangga, dengan harapan penuh untuk bisa apa namanya ekspektasi untuk apa kesuksesan di penataan manajemen di laboratorium itu bisa dilaksanakan segera. Begitu untuk penguatan dari kami, Bapak Ibu, intinya kami sangat mendukung dan setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan, dipaparkan. Itu sudah sesuai yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Itu memang keberadaannya kami seperti itu, Jadi intinya saya juga mau dukungan dari Bapak Ibu peserta latsar ini memang betul-betul real di lapangan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Junedi, Bu Katawati, penguatan dari kami. Terima Kami kasih mendukung. Pak Assalamualaikum Nur warahmatullahi Taufik. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. atas dukungannya, penguatannya Pak Nur. Monggo Pak Junedi untuk bisa memberikan masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan pada Mbak Marifatul. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Katam atas waktunya. Mohon izin Mbak Marifatul Umamah dan serta Bapak Mentor ya dari Man Purbalingga. Balik-balik ya. Oke. Baik, nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu anu nggih, diklarifikasi nggih Mbak nggih. Yang Nggih, pertama Pak. Mbak, nggih, jenengan kan sudah hebat nulis jenengan ini berarti anu ya, eh, apa itu laboran ya? Nggih, Bapak, saya laboran. Nggih. Mohon izin Mbak Bu, semuanya saja ini pas jam 10 kita anu dulu berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu. Mohon izin dulu sebentar Bu Katam ya Bu Indonesia Katam. Raya. Nggak ada Indonesia Raya di sini. Peraturannya berdiri lah.
Terima kasih sudah selesai. Eh, Kembali nggih, Mbak Mbak Mak Rifah nggih, Mbak. Baik, Oke, ada beberapa hal yang apa itu perlu saya tanyakan nggih, walaupun nanti catatan saya kirim nggih lewat ketua oke, nanti. oke, Bapak. Eh, Jelaskan nggih gagasan kreatif yang menurut panjenengan yang jenengan rencanakan ini. Nanti dampaknya terhadap pertama dampaknya terhadap instansi dan yang kedua apakah bisa memecahkan isu yang ada pada yang jenengan angkat. Sekali lagi, jelaskan apakah gagasan kreatif yang jenengan rencanakan ini merupakan terobosan baru di instansi Bapak, di instansi Ibu, dan kira-kira apakah bisa memecahkan isu dan bagaimana kontribusinya terhadap madrasah. Oke, Bapak. Jadi, kan sebelumnya belum ada Pranata Laboratorium Pendidikan, nggih, Pak, nggih. Jadi, di sini Oke. merupakan eh, apa namanya terobosan baru, Bapak, dalam penataan Ya. laboratorium, pengelolaan laboratorium, karena sebelumnya Iya. belum ada penataan laboratorium. Lalu, eh, dengan manajemen laboratorium, seperti yang pertama ya, Pak, saya mulai dari Iya. inventarisasi alat terlebih dahulu. Nah, dimulai dari situ, nanti kalau inventarisasi alatnya sudah ada, SOP peminjaman alatnya sudah ada, penataan alatnya sudah rapi, laboratoriumnya sudah rapi, itu pasti akan lebih memudahkan pengguna laboratorium dalam menggunakan laboratorium atau dalam kegiatan praktikum. Begitu, Bapak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Oke. Ini Mbak Makrifatul nggih. Terus Iya, Bapak. eh, saya pengen tahu Mbak, ketika penjenengan melaksanakan kegiatan, ini kan penjenengan butuh waktu berapa untuk pengelolaan terkait dengan laboratorium dengan melalui si balap ini, jadi butuh waktu berapa berapa minggu, berapa bulan dan lain sebagainya. Kalau untuk sesuai dengan aktualisasi Latsar nih Pak G, untuk Iya, inventarisasi alat itu untuk tahapan yang pertama itu kan 3 hari, terus kemudian ya, untuk tahapan yang kedua inventarisasi alat itu mungkin sekitar 1 minggu Bapak, karena alatnya mm-mm. memang banyak dan tidak Iya. tertata. Kemudian untuk penataannya mungkin butuh waktu juga 1 minggu. Lalu kemudian untuk sosialisasi paling hanya 3 hari atau 2 hari. Lalu kemudian untuk pembuatan laporan itu 1 minggu. Totalnya berapa Mbak? Totalnya 4 minggu Bapak. 4 minggu ya, sudah sesuai jadwal Iya, jenengan ya. nggih Oke. Bapak. Terus saya pengen tahu Mbak, tadi sudah saya tanyakan pada teman yang lain. Eh, Terkait dengan substansi mata pelatihan di matrik rancangan kegiatan aktualisasi itu. Nggih. Ini terkait dengan substansi mata pelatihan itu mata pelatihan yang mana ini, Mbak? Mata pelatihan yang mata pelatihan agenda 2 yang nilai-nilai berakhlak dan juga manajemen ASN Bapak. Oke. Dan juga Manajer, smart ASN, nggih. Agenda 3, agenda 3. Oke, nggih. baik. Oke. Terus saya mencoba kalau ini terkait dengan agenda 3, misalkan kegiatannya terkait dengan di sini ada yang namanya misalkan ya, eh, yang terkait dengan persiapan penyusunan program inventarisasi alat dan bahan laboratorium. Nggih. Ini terkait dengan smart AS-nya di mana? Kalau yang itu mungkin penggunaan komputer nggih Pak. Penggunaan komputer ya. Ada Nggih, enggak? penggunaan laptop. Di sini coba kegiatannya itu inventarisasi bahan laboratorium, dua koordinasi itu enggak ada kegiatannya. Nggih, ini di tahap persiapan penyusunan program inventarisasi alat dan Nggih. bahan. Ini kaitannya terkait dengan manajemen ASN-nya atau smart ASN-nya, bukan manajemennya. Smart ASN-nya di mana ini? Yang berkonsultasi untuk dokumentasinya Bapak menggunakan HP atau kamera. Hmm, oke, oke, oke. Baik, saya pengen tahu dulu. Oke, sekarang mundur ke sana sedikit. Kegiatan pertama itu ngapain tuh jenengan? Nanti Kegiatan ketika, pertama berkonsultasi dengan mentor. oke, Lalu koordinasi dengan guru mata pelajaran pengguna oke. Itu laboratorium. kira-kira linear dengan anu enggak? Penyusunan program itu enggak? Dan Nggih, intern. Bapak. Mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan Coba. dari awal itu dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan guru Iya, yang itu menggunakan iya laboratorium. betul itu tahapan kegiatan. Tapi kegiatannya Nggih, persiapan penyusunan program inventarisasi alat dan bahan laboratorium. Coba nanti jangan cermati nggih oh, nggih, antara kegiatan dan tahapan kegiatan. oh, nggih, Terus nggih. tadi yang perlu saya perlu saya sampaikan ini terkait dengan
apa itu di kolom ke enak ke ini kolomnya jenengan lompat loh Mbak nanti di anu kolom kegiatan rancangan aktualisasi siji loro telu papat bar papat 6 urenek limone Oh, urenek. Nah, iya oh coba nggih. nanti nanti dibenahi itu. Terkait dengan Bapak. substansi mata pelatihan itu ini dalam tugas di materi itu terkait dengan mata pelatihan agenda 2 berakhlak, Mbak. Jadi Nggih. bukan itu. Nanti coba itu di kolom kelima itu sebenarnya kalau kolom kelima ya Oh di nggih, kolom bagian kelima kolom. Bapak nggih. Nah, kolom itu terkait dengan berakhlak ya. Nggih. Oh Jadi nggih. tidak manajemen ASN dan smart ASN-nya tidak. Gitu ya. Berarti hanya Oke. berakhlak mawon nggih Pak nggih. Iya, betul. Oke. Oke. Terima Oke. kasih Bapak. Ini nanti saya kirim nggih, jenengan nggih, nanti Nggih catatan saya. Bapak. Nggih. Nggih. Baik Bu Katam, cukup ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Makrifatul, nggih, cukup. Nanti ini saya kirim catatan karena ada beberapa hal temuan tidak saya sampaikan semuanya di sini. Nggak cukup waktunya. Oke, Oke, terima kasih Mbak Terima kasih Marifatul banyak dan Bapak. dan Bapak Mentor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak wabarakatuh. kasih Tri, Pak. terima kasih Pak Jadi, Junaidi, terima kasih Pak Nur Taufik yang sudah mendampingi Bu Marfifatul. Eh, sedikit Mbak Marfifatul mengingatkan gitu, nanti setiap kegiatan didokumentasikan sehingga nanti dalam membuat laporan kegiatan tidak ada yang tercecer dalam langkah-langkahnya. Itu saja. Saya mewakili dari Balai Diklat Keagamaan Samarang. Mohon maaf Pak Nur Taufik apabila ini ada kurang sami-sami Bu. pelayanannya gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengundurkan diri Pak Nur Taufik, akan kami lanjutkan di sesi berikutnya. Selanjutnya siapa Bu Katam?